Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, tibalah waktunya kita penilaian harian, surat pribadi dan surat dinas. Seperti biasa, Bu Fitri akan membahas soal sebelumnya, soal pertama dan soal kedua. Kali ini di video ini kita bahas soal pertama ya. Nanti di soal kedua akan dibahas di video berikutnya. Kalau begitu langsung saja Bu Fitri bahas pembahasan soal yang pertama. Pembahasan soal yang pertama pada materi surat pribadi dan surat dinas itu tepatnya kompetensi dasar 3.11 dan 4.11 ya anak-anak. Soal nomor 1. Sebentar Bu Fitri nyalakan lasernya. Soal nomor 1, bacalah surat pribadi berikut. Ini surat pribadi ya. Surat Surabaya 14 Februari 2020 untuk sahabatku Anggi, Jalan Merdeka 12, Tarutung Medan. Salam kangen. Hai Anggi, apa kabar? Semoga kamu sekeluarga sehat-sehat seperti halnya aku dan keluargaku. Tidak terasa sudah setengah tahun kita berpisah. Aku benar-benar kehilangan sahabat baik sejak pindahanmu. Sahabatmu Inara. Pengirim surat pribadi tersebut adalah, soalnya mudah ya anak-anak. Ini pengirimnya di sini. Jawabannya yaitu yang C. Nah, ini Bu Fitri yakin benar semua nih. Soal yang kedua. Soal suratnya masih sama, pertanyaannya berbeda. Tujuan pengiriman surat pribadi tersebut adalah A. Menanyakan kabar Anggi karena sudah setengah tahun berpisah. B. Menanyakan kepindahan Anggi secara tiba-tiba. C. Menanyakan kabar keluarga Anggi apakah sedang baik-baik saja. Dan yang D. Menanyakan kehilangan sahabat baik sejak pindah rumah. Kamu menjawab apa? Atau kalian menjawab apa anak-anak? Ya, yang jawabannya A, betul. A. Menanyakan kabar Anggi karena sudah setengah tahun berpisah. Itu sama dengan inti dari surat ya. Tujuan pengiriman suratnya atau inti dari suratnya itu apa? Intinya adalah Inara ini menanyakan kabar Anggi karena sudah setengah tahun berpisah. Ini ya tepatnya ya, merupakan isi atau inti atau tujuan pengiriman surat pribadi. Soal yang ketiga. Suratnya masih sama soalnya, pertanyaannya berbeda. Informasi penting yang disampaikan dalam surat pribadi tersebut adalah, jawabannya, kira-kira informasi pentingnya? Ya, jawabannya B. Inara benar-benar merasa kehilangan Anggi sejak berpisah setengah tahun. Kalau dilihat dari beberapa pilihan ganda, yang A, Inara berharap agar Anggi tidak jadi pindah rumah dan bermain bersamanya lagi. Ini bukan ya atau tidak, karena Anggi sudah pindah rumah dan dia sudah setengah tahun berpisah dengan Inara. Yang C, Inara juga pindah rumah sejak Anggi pindah rumah selama setengah tahun. Ini juga tidak benar karena Inara tidak pindah rumah. Yang D, Inara dan keluarganya sehat-sehat saja sejak Anggi pindah rumah. Ini tidak sambung ya. Jadi jawabannya yang B. Inara benar-benar merasa kehilangan Anggi sejak berpisah setengah tahun. Soal nomor 4. Perhatikan surat undangan berikut. Kalau dilihat dari struktur unsur suratnya, ini termasuk surat? Ya, surat dinas atau surat resmi. Dengan ini kami mengundang Bapak atau Ibu untuk menghadiri rapat rutin awal tahun ajaran 2020-2021 yang akan diselenggarakan pada, penulisan pada tidak menggunakan tanda baca apapun ya, yang benar. Alasannya karena dia masih sambung dengan
berikutnya, yaitu hari, tanggal, waktu, tempat, acara, dan seterusnya sampai acara terakhir. Pertanyaannya adalah, ini hari tanggal Sabtu 8 Agustus 2020 dan seterusnya. Kalian bisa membaca sendiri. Inti dari surat undangan tersebut adalah, intinya diminta datang ya, karena kalau undangan itu pasti diminta untuk datang. A. Undangan akan diselenggarakan pada Sabtu 18 Agustus 2020 pukul 9 sampai dengan 11. Kita lihat 18 berarti salah ya, yang A, karena di sini 8 Agustus. Yang B, undangan akan diselenggarakan pada Sabtu, betul, 9 sampai 10 padahal sampai pukul 11. Kemudian yang C, undangan akan diselenggarakan pada tanggalnya betul, jamnya betul, aulanya Prapanca Bogor bukan Bali. Itu ya, berarti salah. D, undangan akan diselenggarakan tanggalnya betul, jamnya betul, tempatnya betul, dan acaranya penetapan dana bulanan tahun ajaran 2020-2021. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang D. Jadi membutuhkan ketelitian ya. Biasanya ada beberapa yang tidak sesuai dengan ilustrasi atau soal. Jadi kalian harus teliti. Soal nomor 5. Surat resminya masih sama ya, masih surat undangan yang sama dengan soal sebelumnya. Pertanyaannya, informasi penting yang disampaikan dalam surat undangan tersebut adalah, kalau misalkan dengan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat rutin awal tahun ajaran. Kalau dilihat dari soalnya, di sini tertulis tahun ajaran 2020-2021 dan undangannya ditujukan kepada Bapak dan Ibu. Jelas ini adalah sebuah lembaga yang mengirimnya, tepatnya sekolah. Otomatis kalau pengirimannya dari lembaga sekolah, biasanya atau sebagian besar yang mengirim adalah kepala sekolah. Jadi informasi pentingnya, meskipun di sini tidak terlihat yang mengirim siapa, tapi otomatis ketika dilihat, kita analisis dari soal, maka pengirimnya kemungkinan besar adalah kepala sekolah. Jadi informasi penting yang disampaikan dalam surat undangan tersebut adalah, kepala sekolah mengundang Bapak Ibu guru untuk menghadiri rapat rutin awal tahun ajaran 2020-2021 dalam acara penetapan dana bulanan. Kemudian ini yang kedua, rapat rutin perubahan jadwal, bukan ya, salah. Kemudian yang C, untuk menghadiri rapat rutin awal dalam acara peraturan kedisiplinan, tidak ada hubungannya. D, kepala sekolah mengundang Bapak Ibu guru untuk menghadiri rapat rutin penetapan anggaran dana wisata, juga bukan. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A. Oke. Soal nomor 6. Soalnya beda, surat dinas. Dengan hormat, sehubungan dengan akan dilaksanakan persami di daerah Bapak, kami mengajukan permohonan izin untuk menggunakan lapangan desa Harapan Jaya dan lingkungan sekitarnya pada, ini sudah jelas tanggalnya, harinya. Kami berharap Bapak berkenan memberikan izin. Intinya adalah surat permohonan izin. Jadi surat dinas itu macam-macam ya, ada surat permohonan izin, surat pemberitahuan, surat undangan, dan lain sebagainya. Demikian surat permohonan izin ini. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih. Simpulan isi surat yang tepat sesuai kutipan tersebut adalah, kalau kegiatannya persami, ketika meminta izin kepada mungkin kepala desa di suatu desa, kemungkinan yang mengirim adalah ketua kegiatan persaminya. Jadi begitu ya cara analisisnya. A. Ketua kegiatan persami mengajukan permohonan izin kepada kepala desa untuk menggunakan lapangan desa Harapan Jaya dan lingkungan sekitarnya untuk kegiatan persami selama 2 hari. Betul ya, sepertinya yang A ini 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kita lihat B. Kepala desa mengajukan permohonan izin. Terbalik, yang mengajukan permohonan izin adalah ketua persami kepada kepala desa, bukan kepala desanya. C. Ketua kegiatan persami tidak memohon izin kepada kepala desa, justru
memohon izin, juga salah. D. Kepala desa telah mengizinkan, belum, karena belum ada surat balasan. Di sini hanya surat permohonan izin. Jadi sudah terlihat jelas jawabannya yang A. Yuk, siapa yang benar sampai nomor 6? Bu Fitri berharap kalian teliti ya dalam memilih pilihan ganda yang tersedia dalam soal. Sesuaikan dengan ilustrasi soalnya. Soal nomor 7. Soalnya surat pribadi. Jakarta 22 Maret 2020, menemui sahabatku Jalan Delima Merah, Bantul. Halo Ari, berarti sudah jelas nama sahabatnya adalah Ari. Halo Ari, bagaimana keadaanmu sekarang? Semoga sehat-sehat saja. Saya sekeluarga juga sehat. Oh iya Ar, sudah 1 bulan kamu tidak membalas suratku. Jangan bilang gara-gara kamu punya teman baru ya, sehingga teman lamamu dilupakan. Kutunggu surat balasanmu ya, sahabatmu Ivan. Pokok isi surat tersebut yang tepat adalah A. Ivan marah kepada Ari karena tidak membalas suratnya selama 1 bulan. Ivan menganggap sahabatnya itu telah melupakannya. Bukan, Ivan di sini tidak bernada marah, justru dia menggoda. Jangan bilang gara-gara kamu punya teman baru ya, sehingga teman lamamu dilupakan. Kutunggu balasanmu ya. Ivan tetap menunggu balasan surat dari Ari. Jadi A kurang tepat. B. Ari sedang sibuk di sekolah tempat barunya sehingga tidak sempat membalas surat Ivan. Ivan pun marah kepadanya. Ini juga tidak ada keterangan bahwa Ari tidak sempat membalas surat karena sibuk di sekolah dan Ivan marah. Juga kurang tepat. Yang C, Ivan bertanya mengapa Ari tidak membalas suratnya selama 1 bulan. Ivan bercanda dengan menebak Ari telah mempunyai teman baru di sana. Namun, Ivan tetap menunggu surat balasan dari Ari. Ini tampaknya benar ya. Kita lihat D. Ari tidak pernah membalas surat Ivan, akan tetapi Ivan tetap bersabar dengan sahabatnya itu. Ari pun meminta maaf pada Ivan. Ari tidak ada keterangan untuk meminta maaf karena ini masih suratnya Ivan, bukan suratnya Ari. Jadi yang lebih tepat jawabannya yang C. Betul tadi ya. Dugaannya Bu Fitri betul. Jawabannya C. Soal nomor 8. Surat pribadi Tanjung 13 April 2020. Ini untuk gurunya ya tampaknya sepertinya. Ibu Dewi yang saya sayangi, ini dilihat dari bahasanya, anak-anak surat pribadi itu memang bahasanya lebih santai dan akrab. Tapi kita lihat lawan bicara kita atau penerima surat. Apabila sesama teman, akrabnya boleh dieratkan lagi. Tapi kalau misalkan kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kepada nenek atau kakek, alangkah lebih baiknya santainya atau akrabnya lebih dinaikkan lagi tingkat kesantunannya. Jadi bukan berarti akrab, santai, tapi bahasanya tidak sopan atau tidak santun. Itu ya. Jadi Ibu Dewi yang saya sayangi, bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat. Sejak Ibu pindah ke kota Banjarmasin, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan. Tiada lagi nasihat-nasihat yang indah itu. Kami semua kangen Ibu. Kerinduan kami hanya diungkapkan lewat doa untuk Bu Guru luar biasa seperti Ibu. Saya yakin Ibu sudah mendapat murid-murid baru di Banjarmasin. Meski sudah mendapat murid baru, tolong jangan lupakan kami di Tanjung ini. Semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Salam rindu, Rashida. Pokok isi surat pribadi tersebut yang tepat adalah, kira-kira intinya suratnya apa ya isinya? A. Rashida menanyakan kabar Ibu Dewi karena dia pindah ke kota Banjarmasin bersama teman-temannya. Rashida menanyakan kabar Ibu Dewi karena merindukannya dan berharap semoga Ibu Dewi tidak melupakannya. Yang C, Rashida berharap semoga Ibu Dewi tidak pindah ke kota Banjarmasin dan mengajarnya kembali sekolah. Kalau dilihat dari A dulu ya, begitu lupa bahasnya. Rashida menanyakan kabar Bu Dewi karena dia pindah ke kota Banjarmasin bersama teman-temannya. Ini kurang tepat ya. Di sini tidak dijelaskan Bu Dewi pindah dengan teman-temannya. Dan dia ini tampaknya kurang santun, mungkin bisa diganti dengan beliau. Kemudian
B. Rasida menanyakan kabar Ibu Dewi karena merindukannya dan berharap semoga Ibu Dewi tidak melupakannya. Ini mengarah ke benar. Yang C. Rasida berharap semoga Bu Dewi tidak pindah ke kota Banjarmasin dan mengajarnya kembali. Tidak ada kaitan atau tidak ada isi dari surat itu bahwa berharap Bu Dewi tidak pindah karena Bu Dewinya sudah pindah. D. Rasida mengikuti Ibu Dewi untuk pindah ke Banjarmasin karena rindu canda tawa dan nasihat Bu Dewi. Apalagi ini Rasidanya tidak ikut pindah, Rasida hanya mengirim surat sebagai tanda rindu kepada Ibu Dewi gurunya. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah iya, yang B. Jadi Rasida menanyakan kabar Bu Dewi karena merindukannya dan berharap semoga Ibu Dewi itu tidak melupakannya. Seperti itu. Soal nomor 9. Surat pribadi, Murung Pundak, 20 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Indah, apa kabar? Kak Indah, adik mau mengganggu nih. Pada 28 Mei 2020, adik mau menari di sekolah dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Tetapi kostum adik tertinggal di rumah kita, Banjarmasin. Tolong ya Kak, kostum itu dikirim. Sekian dulu dari adik, salam rindu. Ini tampaknya ada ralat ya, ini 28 Oktober bukan 28 Mei. Karena di sini adalah Hari Sumpah Pemuda. Kemudian ini juga sama, ini harusnya Oktober. Jadi 20 Oktober, 8 hari sebelumnya si adiknya Kak Indah ini mengirim surat pada Kak Indah untuk tetapi kostum adik tertinggal di rumah kita Banjarmasin. Tolong ya Kak, kostum itu dikirim. Jadi si adiknya meminta tolong pada Kak Indah untuk mengirimkan kostum karena mau digunakan atau akan digunakan untuk menari di Hari Sumpah Pemuda. Sekian dulu dari adik, salam rindu. Simpulan yang tepat isi surat tersebut adalah kira-kira A. Adik adalah si penerima surat, dia mempunyai adik bernama Indah, justru kakaknya itu yang bernama Indah. Jadi kurang tepat yang A. Yang B, adik adalah si pengirim surat, dia mempunyai kakak bernama Indah, ia berbagi kabar dengan kakaknya, lalu meminta tolong pada kakaknya untuk mengirimkan kostum menari yang tertinggal di rumah Banjarmasin karena akan dipakainya menari dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Yang C, ini mengarah ke benar ya, yang B. Yang C, adik adalah seorang penari handal. Dia mempunyai kakak bernama Indah, ia berbagi kabar dengan kakaknya lalu meminta tolong pada kakaknya untuk melihatnya menari, bukan melihat menari, tapi hanya mengirimkan kostum karena tertinggal di rumah Banjarmasin. D. Adik adalah pengirim surat, dia punya kakak bernama Indah, ia berbagi kabar dengan kakaknya lalu meminta tolong pada kakaknya untuk pulang membawakan kostum, bukan membawakan kostum untuk pulang supaya pulang, tapi hanya mengirimkan. Begitu. Jadi yang lebih tepat jawabannya ya iya, yang B. Baik, soal terakhir, soal nomor 10. Bacalah kutipan surat dinas berikut. Kami beritahukan bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SMP Harapan Bakti akan menyelenggarakan lomba baca puisi tingkat SMP seprovinsi. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada sudah ada hari tanggalnya, pukul, tempatnya juga. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Simpulan isi kutipan surat dinas tersebut adalah sekolah. Jelas, kalau misalkan sebuah sekolah SMP Harapan Bakti yang mengirim, berarti kepala sekolahnya yang mengirim ya. Kepala SMP Harapan Bakti mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan lomba baca dongeng. Anak-anak, di sini bukan baca dongeng, tapi baca puisi. Yang A kurang tepat. B. Kepala Sekolah SMP Harapan Bakti mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan lomba baca puisi tingkat SMP seprovinsi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Jadi jawaban B kurang tepat. Kepala SMP Harapan Bakti mengajukan undangan, bukan anak-anak. Ini adalah surat permohonan izin ini ya. Yang C kurang tepat. Yang D,
Kepala SMP Harapan Bakti mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan lomba baca puisi tingkat SMP seprovinsi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tampaknya jawaban yang tepat adalah yang D. Soalnya sudah selesai dibahas, sudah 10 soal. Kalau begitu, Bu Fitri ucapkan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dan pembahasan soal kompetensi dasar 3.11 dan 4.11. Sampai bertemu di video selanjutnya. Demikian pembahasan soal materi surat pribadi dan surat dinas kompetensi dasar 3.11 dan 4.11. Selamat belajar, semoga pembahasan soal kali ini dapat kalian jadikan bekal untuk menghadapi persiapan penilaian harian. Untuk pembahasan soal yang kedua, ada di video Bu Fitri berikutnya ya. Kalau begitu, Bu Fitri pamit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.